One, two, three, funk it. Thank you buat kalian yang udah klik video ini. Tapi jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku lainnya. Keep on watching! Hi guys, today is very full day. Ya ampun, aku udah lama banget kayaknya gak bikin video. Dan in this video I want to talking about junior high school experience. Dan buat kalian yang mau ubah dulu posisi duduk kalian, silahkan. Karena kayaknya videonya bakal panjang banget deh. Karena aku mau nyeritain dari awal aku masuk SMP sampai aku lulus. Dan pastinya kalian udah tahu kalau tahun sekarang ini adalah tahun angkatan corona, jadi ya pastilah banyak banget suka dukanya. Tapi aku mau maaf banget ini karena keadaan sekarang dengan lighting yang ada di kaca aku yang bener-bener gak mendukung. Jadi aku taruh tripod di sini sama kamera di sini, sama di sini aku taruh laptop aku. Buat kalian yang nggak tahu, ini aku taruh laptop aku. Ini aku udah ngetik beberapa teks yang mau aku ceritain ke kalian, yang udah aku rancang sedemikian rupa. Terus ini teh jam 3-an atau jam berapa sore, dan ini jendela kamar aku. Terus cahayanya mantul ke lantai, jadi kayak mantul banget ke wajah aku. Gimana kalau kalian ngerasa gak enak? Oh, I'm sorry, aku belum beli lighting, tapi aku udah rencana mau beli lighting buat bulan Juli. Doain ya guys. Jadi aku mau cerita, tapi ini tuh aku pakai baju pendek, pakai kerudung, dan mager banget kalau ganti baju. Dan ini tangan aku belang sebenarnya guys, jangan salpok. Kalian sama gak? Ya ampun, malah cerap. Jadi ya udah. Jadi sebenarnya tuh aku tuh lulusan SD negeri. Aku sekolah di SDN 1 Sindang Sari. Buat kalian yang angkatan aku atau alumni atau adik kelas aku atau kakak kelas aku yang sama sekolah di sana, jangan lupa komen di bawah. Nah, jadi aku pas SD tuh bener-bener aktif banget sama lomba-lomba. Aku aktif dan pasti setiap tahun aku ikut lomba dari kelas 2 sampai kelas 5 SD. Aku bener-bener aktif banget di lomba. Aku selalu ikut lomba terus, bener-bener aku aktif banget. Yaudah, intinya aku aktif banget pas SD. Aku tuh aktif banget sama si Ipi, temen aku, beb aku. Buat kalian yang belum tahu si Ipi, jadi ini si Ipi tuh bener-bener temen aku dari orok. Kita tuh bener-bener bareng banget dari masih kecil, TK, SD sampai SMP. Tapi emang pas waktu SD tuh kita tuh enggak terlalu deket banget, deket-deket tuh pas SMP aja. Dan akhirnya aku masuk SMP. Awalnya tuh mama aku tuh nyuruh aku sekolah ke Tasik, ke Tasik. Pokoknya mama aku nyuruh aku SMP ke Tasik. Aku gak mau, sampai aku nangis, aku dimarah-marahin, aku dicerama-ceramain. Pokoknya aku gak mau sekolah ke Tasik. Kayak yang baru lulus aja gitu, orang SMP-nya juga deket sama rumah aku, kayak tinggal nyebrang aja gitu. Dan wow, aku udah jadi anak SMP. Aku sekolah di SMP 3 Cimerang. Dan 1 minggu tuh bener-bener kayak kita MPLS, pengenalan pramuka, kayak segala macem anak yang baru masuk aja gitu. Dan aku tuh seneng banget karena di SMP itu aku ketemu lagi sama si Ipi, dan aku bisa satu kelas, terus aku satu bangku juga sama si Ipi. Dan kalian tau gak, mungkin di antara kalian bakal ada yang bilang, apaan sih, lebay. Tapi ini seriusan, bener-bener seriusan. Aku sama si Ipi tuh kayak punya 89% pemikiran yang sama. Pokoknya aku kalau ngomong sama dia teh nyambung banget, kayak cuma dia doang temen aku yang kalau aku ngobrol tuh bisa nyambung banget. Pokoknya bener-bener nyambung banget. Aku ngobrol sama si Pit kayak ngomong sama diri sendiri, cuma versi beda orang gini. Emang sih teman-temannya juga pada asik-asik, pada seru-seru, cuma bedanya beda aja gitu. Pokoknya kalian juga pasti punya teman yang kayak sepemikiran, pokoknya bisa sama banget, gak ngerti lagi, cuma dia doang satu SMP yang beberapa ratus siswa itu yang cuma cocok sama aku. Kalau ngobrol tuh cuma si Pi doang, gak ada lagi, seriusan. Kalian kalau ada yang kayak gitu, komen di bawah. Jangan lupa kalau kalian punya temen yang kayak gitu. Dan 1 minggu itu aku sama si Pi, kita bener-bener insecure banget, kayak kita belum bisa beradaptasi sama lingkungan, kayak gak nyaman banget sih. Padahal lingkungannya tuh yang kayak bener-bener kalau pokoknya mah nyaman gitu, tapi kita tuh ngerasa gak enak, belum bisa nyaman dengan lingkungannya. Terus kita tuh nggak bisa beradaptasi sama teman-teman yang lain, teman-teman yang kayak teman-teman baru yang beda SD. Terus
kita tuh sahabatan, kayak bener-bener belum bisa beradaptasi sama teman-teman, sama lingkungan. Bukan kita gak bisa berbaur sama teman-teman yang lain, tapi kita cuma kayak nggak nyaman banget gini. Dan mungkin 70% pemikiran mereka tuh beda banget sama pemikiran kita. Pokoknya kayak gak ada yang pemikirannya sama-sama kayak aku dan sama si Ipi. Gak tahu itu cuma perasaan aku doang sama si Ipi, gak tahu emang itu real banget. Gak ada yang sama, kayak banyak banget siswa dan pemikirannya kayak ada yang mirip-mirip sama banget tuh cuma aku sama si Ipi doang. Gak ngerti lagi kenapa bisa gitu, why gitu. Dan jujur pas SMP tuh guru-gurunya tuh bener-bener baik banget. Guru di SMP tuh bener-bener baik banget semuanya, sama kakak-kakak kelasnya pada baik-baik banget. Pokoknya kakak-kakak kelasnya tuh perhatian banget sama adik kelasnya. Sampai boom, aku pacaran. Aku baru kelas 7, astaga. Pokoknya aku pacaran sama kakak kelas aku. Dan aku gak pernah ngebayangin bakal sedrastis itu. Jadi pokoknya semenjak itu tuh banyak kakak-kakak kelas yang jadi gak suka sama aku. Kayak nge-inbox aku, dulu kan masih zaman-zaman Facebook kayak masih hits banget. Dan banyak lah 1-2 kakak-kakak kelas aku yang nge-inbox ngomong kasar, sampai ngomong kotor. Pokoknya kasar banget bahasanya sama aku. Dan oh my gosh, shit, aku baru kelas 7, gimana aku gak takut coba. Aku digituin sama kakak kelas, di ngomongin. Pokoknya dari situ tuh ya aku ngerasa gak nyaman. Udah mah aku gak nyaman sama lingkungan, gak bisa beradaptasi sama temen-temen yang lain, ditambah aku gak nyaman banget sekolah. Pokoknya aku bener-bener takut banget. Kayak pas baru masuk itu bener-bener gak nyaman. Dan aku pas istirahat, nggak ke kantin, aku nggak jajan, aku diem di kelas, aku nangis kadang. Pokoknya setiap aku takut aku nangis. Dan ada sih kayak kakak kelas yang ngedatangin aku ke kelas gini pas jam istirahat, sampai aku gak berani ke kantin. Aku gak bakal nyangka di antara kalian ada yang kayak aku, tapi jujur pengalaman aku pas kelas 7 tuh buruk banget, bener-bener buruk banget pengalaman aku pas kelas 7. Aku didatangin ke kelas sama kakak kelas pas istirahat, terus kayak nanyain, Mila pacarnya si ini ya? Terus aku jawab ya, iya, kayak gitu. Bener-bener aku takut banget, aku stres banget pas kelas 7. Semoga kalian calon anak SMP kelas 7 nanti jangan ngalamin kayak aku. Bener-bener sedih banget. Aku tuh masih SKU berdua sama si Ipi. Kalian tau lah SKU yang persyaratan pramuka. Aku masih berdua sama si Ipi, dan kayaknya cuma aku doang yang ngisi SKU tuh dipersulit. Aku pernah sampai ditahan 5 hari SKU aku. Bayangin aja, ditahan sampai 5 hari. Temen-temen aku aja yang ngisi SKU 1 hari udah menang 2 tanda tangan. Aku ditahan sampai 5 hari. Dan aku lapor dong sama kakak DP yang lain, dan dibebasin SKU ku. Tapi kayaknya cuma aku doang yang ngisi SKU tuh dipersulit, kayak dipersusah. Aku pernah ngisi SKU sampai keliling lapangan SMP di atas, keliling sambil ngalungin sepatu, ditali sepatu terus dikalungin, terus kaos kakinya dipakein ke tangan. Terus gila parah, itu malu banget. Itu tuh kelas 7, 8 sama kakak kelas tuh ada di atas semua. Kayak aku yang keliling-keliling itu diliatin aku lari-lari. Gila parah banget sih aku kelas 7. Terus kayaknya gak ada deh yang ngisi SKU kayak aku. Pas zaman itu cuma aku doang yang kayak gitu. Tapi aku terima aja, kayak ya udah lah cuma kayak gini. Tapi itu tuh malu banget. Aku mau ngasih tau ke kalian buat calon DP, jangan kayak gitu ke adik kelas kalian. Harusnya sumpah aku kalau inget itu malu banget. Sumpah malu banget, pokoknya malu banget. Pokoknya aku tuh udah ngeluh banget, udah kayak omong gitu, aku harus pindah kayak gitu. Pokoknya aku udah kayak pesimis banget, karena juga waktu itu aku didorong sama mama aku kayak ya udah pindah aja ke Tasik, kayak belum terlambat kayak gitulah. Tapi Tasik, aku pokoknya pulang sekolah aku nangis almost every day. I start to cry like from Monday to Saturday I'm crying. Aku gak bisa berhenti nangis kayaknya. Pokoknya aku depresi banget. Aku gila deh kayaknya. Waktu itu aku gila. Pokoknya gak ngerti banget aku bisa sedepresi itu, aku bisa nangis tiap hari. Aku gak ngerti lagi. Aku takut diantara kalian ada yang pernah ngalamin kayak aku. Tapi kayak kakak kelas aku, banyak kakak kelas aku dan teman-teman seangkatan aku kayak yang nge-support aku. Kayak mereka tahu di posisi itu teh aku lagi bener-bener down banget, dan
pasti mereka juga tahu aku nggak sepenuhnya bego, aku nggak sepenuhnya salah gitu pas masuk SMP kelas 7. Mungkin kalian tahu juga, buat yang nonton video ini yang satu sekolah sama aku kayak gitu bukan karena aku bener-bener bego banget, idiot banget, cuma ya masalahnya itu sama kakak kelas kayaknya. Dan waktu itu aku ikut pemilihan pengurus OSIS karena aku udah punya cita-cita dari SD kayak, oh pokoknya aku SMP harus aktif. Aku harus aktif di seluruh organisasi di SMP kalau aku bisa kayaknya. Aku kayak udah punya cita-cita kayak gitu. Dan do you know anything? Oh my gosh, shit. Aku gak kepilih. Sumpah. Itu sakit banget kayak yang aku cita-citakan terus aku gapai gini. Itu aku gak kepilih bukan karena aku jorok-jorok banget, bukan karena aku kalian tahu pokoknya pasti coba gara-gara yang pacaran itu. Kayak bukan banyak sih, kayak ada beberapa dari dewan penggalang yang kayak gak suka sama aku. Terus pas seleksi aku ditanyain kayak, kalau mau jadi pengurus OSIS harus putusin pacarnya, kayak gitu. Terus nanya sama aku, Mila mau milih si ini apa jadi pengurus OSIS? Terus aku bilang dong, aku dengan berani aku bilang kayak gini, aku mau jadi pengurus OSIS tapi gak mau juga waktu itu kayak apaan sih aku kelas 7 pacaran. Pokoknya aku gak mau milih mutusin pacar. Jadi 1 tahun itu aku lewati dengan hati yang bener-bener terluka. Tapi nggak terluka banget, kayak cukup terobati karena 1 tahun itu juga aku bener-bener ikut lomba sama Sipi. Pokoknya tahun itu setiap ada lomba kayak pentas PAI, seni yang kayak gitu aku selalu ikut, aku aktif, aku seneng, aku aktif pokoknya. Dan akhirnya aku naik kelas 8 dan aku bener-bener selepas itu bener-bener aku seneng banget jadi kelas 8. Aku udah bisa beradaptasi sama teman-teman, kakak-kakak kelas yang tahun kemarin udah gak ada, kayak yang udah pernah gimana sama aku udah gak ada, kayak oh mungkin sekarang gak ada lagi yang perlu ditakutin. Aku udah gak pernah nangis lagi tiap hari. Pokoknya aku enjoy, aku happy, aku seneng banget di kelas 8 itu. Terus aku ngisi SKU dengan tenang, gak ada lagi perintah-perintah yang aneh kayak tahun kemarin. Pokoknya aku suka banget sama kakak-kakak kelas angkatan kemarin. I love you so much. Kalian tuh benar-benar bisa bedain gitu masalah pribadi sama masalah sekolah. Aku bener-bener suka banget yang kayak gitu. Jadi masalah pribadi gak usah dibawa sama masalah sekolah. Dan aku ikut pencalonan pengurus OSIS lagi dan aku keterima dong jadi PO. Aku udah resmi jadi pengurus OSIS waktu itu. Aku nggak mau berhenti sampai pas tahun kelas 7 aja, dan aku bisa ngebuktiin waktu itu bahwa aku tuh juga pantas jadi PO. Aku juga dicalonin jadi DP, aku kepilih jadi DP, dan waktu itu aku dicalonin Waketos juga sama Agit. Si Agit ini teman aku jadi Waketos, dan alhamdulillah aku menang suara terbanyak dari para masyarakat SMP Netica. Aku menang suara terbanyak, jadi aku bisa jadi Waketos waktu itu. Dan akhirnya aku naik kelas 9. Bener-bener seneng banget sih aku udah jadi senior. Aku bener-bener suka banget di kelas 9. Kayak kelas 9 itu bener-bener kayak sukanya dapat, dukanya dapat. Tapi di kelas 9 itu yang 3 tahun itu aku bener-bener difokusin sama belajar. Kayak sekolah 3 tahun yang nentuin itu pas UN-nya gini. Jadi kayak aku pulang sekolah belajar, sore belajar, malam belajar. Pokoknya aku bener-bener belajar. Main HP cuma kayak buat belajar di ruang guru, nyari tutor di YouTube kayak buat belajar. Tapi yang bikin aku kesel tuh kayak gak ada UN. Aku udah mempersiapkan otak aku sedemikian rupa, dirancang serapi mungkin, tapi UN-nya gak ada. Shit. Tapi ya udah gak apa-apa lah gini. Dan aku juga kayak sedih banget gak bisa bikin momen terakhiran sama temen-temen aku angkatan ini karena gak ada graduation. Aku padahal udah mimpiin pengen jadi princess 1 hari pas graduation. Dan salah satu hal yang bikin aku happy, be okay, yaitu adalah support dari teman dan keluarga. Tanpa mereka tuh aku tuh bener-bener nyadar banget, tanpa mereka tuh aku gak bakal bisa jadi aku yang sekarang. Dan mama, Sipi, dan teman-teman yang lain, mereka tuh bener-bener selalu ada buat aku seburuk apapun keadaan. And I know I still have them and need one of the best thing about family. Dan sekarang I really like this place. Aku udah nyaman banget. Aku nggak nyesal pernah ngalamin itu semua, karena aku nyadar juga bahwa dari semua itu aku benar-benar dibentuk jadi orang yang lebih tegar dan lebih baik dari sekarang.
I know heaven so fast this junior high school experience is something that I will never forget. Karena dari tahun pertama sampai 3 tahun itu, yang tahun pertama yang benar-benar bikin aku sakit, itu tuh bener-bener ngebentuk aku, melatih diri aku buat jadi pribadi aku yang lebih tegar. Dan aku nggak nyesal pernah ngalamin itu semua, karena aku yakin gak semua orang di tahun pertama itu bisa ngalaminnya kayak aku. Dan aku berharap kalian calon anak SMP atau lagi sekarang atau pokoknya anak-anak sekolah nggak ngalamin hal kayak aku. Dan aku berharap banget buat kalian kakak-kakak kelas bisa lebih pokoknya bisa bedain gitu masalah pribadi dan masalah sekolah. Kalian bisa jangan membuat hancur impian seseorang aja. And yeah, I think that's all. Thank you so much for making it to be ending this video, and don't forget to watch my other video. Bye bye.